Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh mahasantri mukim Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manawa salafun sholih. Wa nakhussu muallif hadzal kitab asy-syaikh Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti wa jami'i talamidina. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki iku bab al-hadi asyara kang kaping 11. Al-babu utawi iki iku bab al-hadi asyara kang kaping 11 fi fadilatil masajid, kang tetep ing dalem mertelaken kautamani pira-pira masjid. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh al-masjidu baitu kulli mukminin, engkol al-masjidu baitu kulli mukminin. Al-masjidu utai masjid iku baitu kulli mukminin, omahe saben-saben wong kang iman. Jadi bab yang ke-11 ini bab yang menjelaskan tentang keutamaan dari masjid. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman. Hadis ini punya makna yang begitu mendalam. Artinya bahwa seorang mukmin itu hatinya akan terus terpaut terhadap masjid. Tanda bahwa keimanan seseorang itu bagus adalah manakala hatinya terus terpaut dengan masjid. Nah, karena itu masjid adalah rumah bagi seorang mukmin. Rumah itu tidak bisa dilupakan, karena rumah adalah tempat di mana seseorang akan kembali, kemudian tempat di mana seseorang tinggal dengan begitu nyaman, tempat di mana seseorang bisa beristirahat, seseorang bisa meluangkan waktunya bersama dengan keluarganya. Maka itulah namanya rumah. Masjid adalah rumah orang yang beriman, karena hati seorang yang beriman pasti akan mu'allaqun fil masjid. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Begitu rindunya hati seorang mukmin terhadap yang namanya masjid. Tapi nek wong mukmin kok gak merindukan masjid, ngaku iman tapi atine kok gak tahu kelingan karo masjid, ngaku iman gak pernah berangkat ke masjid, maka itu pengakuannya bisa dipertanyakan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh idza ra'aitumur rajula engkol idza ra'aitumur rajula. Idza ra'aitum marikalani weruh sapa sira kabeh
ar-rajula ing wong lanang, ar-rajula ing wong lanang mulazimal masjid alih wong kang netepi masjid, fashhadu mongko neksenono sapa sira kabeh, fashhadu mongko neksenono sapa sira kabeh lahu maring ar-rajul bil imani kelawan iman. Sabda Rasulullah, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Seandainya kamu melihat ada seorang yang terus senantiasa mulazimal masjid, netepi ke masjid, artinya dia setiap kali pergi ke masjid untuk melakukan ibadah, setiap kali dia pergi ke masjid untuk berjamaah, di masjid ada peringatan Maulid Nabi dia juga berangkat, di masjid misalkan di situ ada majelis ilmu dia juga datang ke sana. Bersaksi, saksikanlah kata-kata Allah ya, kata-kata Rasulullah, bersaksilah bahwa orang tersebut pasti orang yang beriman. Ya, ini luar biasanya masjid. Jadi masjid itu bisa menjadi ukuran, bisa menjadi ukuran seberapa kadar keimanan seorang. Wong nek kerep nang masjid, hatinya terpaut dengan masjid, kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid dia itu mau untuk mensukseskan dan lain sebagainya, mesti dia adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi humul mu'minun. Hanyalah orang-orang yang beriman yang mau untuk memakmurkan masjid. Nah, ya, nah ini penting. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita sehingga kita bisa memiliki hati yang terpaut dengan masjid. Wa qala lan dawuh sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man takallama engkol man takallama, man utai sapane wong, man utai sapane wong iku takallama guneman sapa man, iku takallama guneman sapa man bikalami dunia kelawan omongan dunya, pembicaraan yang berbau dunia, ngomong nih bondo, ngomong nih pangkat, derajat dan lain sebagainya. Bikalami dunia kelawan kalam dunya utawa omongan dunya fil masjid yang dalam masjid, fil masjid yang dalam masjid ahbatu mongkong lebur, ahbatu mongkong lebur sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah amalahu ing amaliman, amalahu ing amaliman arba'ina ing dalem mongso 40 apane sanatan taune. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa yang membicara atau yang berbicara di dalam masjid dengan kalam-kalam yang ada hubungannya dengan dunia, artinya nenggone masjid mek ngomong nih babakan dunia tok, ngomong nih bondo nih wong, ngomong ke misalkan derajate wong, ngomong ke misalkan wis macam-macam lek perlu ngerasani, kadang-kadang mungkin digawe padu di dalam dunia itu, di dalam masjid itu. Nah, kalau ada orang yang demikian itu di masjid mek ngomong nih masalah dunia, di masjid hanya sekedar bercerita, berbicara tentang masalah-masalah dunia, maka ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah menghapus amal kebaikan orang tersebut selama 40 tahun. Nah, ini hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbicara tentang urusan-urusan dunia ketika kita berada di dalam masjid. Mudah-mudahan ketika di dalam masjid, hati kita senantiasa terus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, memperbanyak tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sabanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh innal malaikata ing temen setuhune, ing qaul innal malaikata, innal malaikata temen setuhune pira-pira malaikat, innal malaikata temen setuhune pira-pira malaikat iku yatakarrahuna padha sengit sapa malaikat, iku yatakarrahuna padha sengit sapa malaikah minal mutakallimina saking wong kang padha guneman kabeh,
minal mutakallimina saking wong kang padha guneman kabeh fil masjid ing dalam masjid, fil masjid ing dalam masjid bi kalamil laghwi kalawan omongan utawa kalam lelahan, omongan lelahan, wal juri lan lacut, wal juri lan lacut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat itu membenci orang-orang yang berbincang-bincang di masjid, berbicara di dalam masjid dengan omongan-omongan yang lahwi, lelahan. Lelahan itu apa? Omongan sing gak enek gunane, mengguyonan tok ya. Hanya sekedar misalkan gojlokan-gojlokan tok. Beljur juga perkataan-perkataan yang menyimpang dari kebenaran. Ini malaikat benci kepada orang-orang yang berbicara di dalam masjid, tetapi pembicaraan inti muatan dari pembicaraan itu sekedar guyon, sekedar urusan dunia, juga hal-hal yang menyimpang, apalagi hal yang menyimpang. Mengguyonan tok utawa sing nggak enek gunane itu aja nggak disenengi, apalagi sampai hal yang menyimpang. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh syarul biqai engkau syarul biqai. Syarul biqai utawi ala-alane panggonan. Syarul biqai utawi ala-alane panggonan iku aswaquha pira-pira pasare biqa. Iku aswaquha pira-pira pasare biqa wa khairul biqai utawi luweh bagus-bagus panggonan. Wa khairul biqai utai luweh bagus-bagus panggonan iku masajiduha pira-pira masjid al biqa. Rasul bersabda, sejelek-jelek tempat di dunia ini, saelek-elek panggonan di dunia ini adalah aswaquha, pasar. Pasar itu yang paling buruk. Loh kenapa? Kok pasar itu dianggap sebagai sesuatu yang atau tempat yang paling buruk? Jadi aswak itu tempat, ya pasar itu maknanya ya tidak hanya sekedar pasar, itu tidak, tetapi tempat di mana di situ ada transaksi jual beli atau mungkin transaksi yang lain yang dilakukan oleh seorang yang satu dengan orang lainnya. Loh kenapa itu dianggap sebagai tempat yang paling buruk? Karena di situ potensi untuk berbuat hal yang buruk, potensi untuk lacut, ngapusi, berbuat curang dan lain sebagainya, itu ada di dalam yang namanya aswak itu. Sementara masjid itu adalah khairul biqa, sebaik-baiknya tempat. Mengapa? Karena potensi kebaikan itu ada di dalam masjid. Orang umumnya ketika masuk ke dalam masjid itu dia ingin beribadah kepada Allah, ingin menyembah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tolabul ilmi di dalamnya. Meskipun harus kita akui juga bahwa tidak semua orang yang masuk ke dalam masjid itu tujuannya adalah untuk ibadah. Ada juga yang ke masjid mereka sandale amoh gitu ya. Ya mungkin sandale amoh berangkat ke masjid untuk tujuan ijo sandal dengan tonggone atau koncone. Ada juga yang masuk ke masjid untuk mencuri kotak amal, itu juga ada. Tetapi potensi untuk kebaikan lebih banyak di dalam masjid daripada di luar masjid. Nah karena itulah kenapa khairul baqa, sebaik-baik tempat itu adalah al masjid, dan sejelek-jelek tempat itu adalah pasar. Wa qala lan dawuh sapanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh idza takhala engkol idza takhala arikalani manjing supahatukum salah sijine sira kabeh, supahatukum salah sijine sira kabeh al masjid ing masjid, al masjid ing masjid falata jelis mongko aja lungguh sopahat hatta yusolli sehingga salat sopahat rakaataini ing rong rakaat. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid jangan terburu-buru langsung duduk, itu jangan. Lakukan sholat 2 rakaat untuk menghormat masjid, namanya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah bagaimana ketika kita misalkan datang ke masjid tetapi
pada waktu di mana waktu tersebut masih diharamkan untuk melakukan sholat. Contoh misalkan kita masuk ke dalam masjid di waktu sebelum datangnya sholat duha atau waktu untuk mengerjakan sholat duha. Bagaimana kita ke situ? Apakah kita tetap disunahkan untuk melakukan sholat? Termasuk diantaranya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada sholat yang diperbolehkan di waktu-waktu di mana waktu itu diharamkan untuk melakukan sholat. Loh, apa itu? Itu namanya adalah sholat dzawil asbab. Sholat dzawil asbab itu seperti kita masuk ke dalam masjid. Sholat yang kita lakukan ini ada asbabnya. Asbabnya apa? Yaitu kita masuk ke masjid itu yang menyebabkan kita melaksanakan atau diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, karena itulah meskipun kita datangnya ke masjid adalah pada saat di mana sholat itu, waktu itu dilarang untuk sholat, maka tetap karena dzawil asbab tetap bisa dilaksanakan dan boleh untuk dikerjakan. Itu ya. Jadi jangan masuk masjid kecuali jangan duduk di masjid kecuali setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Makalan dawuh sabanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh irtafaat ingkol irtafaat munggah. Irtafaat munggah apa al-masjidu masjid. Syakiyatan halewatul apa masjid min ahliya saking ahli ni masjid ya masjid min ahliya saking ahli ni masjid alladzina rupane wong akeh ya takalamuna kang padha guneman sapa alladzina ya takalamuna kang padha guneman sapa alladzina fiya ing dalam al-masajid fiya ing dalam masajid al-masajid bikalami dunya kelawan kalam utawa omongan dunya fatastakbiluha mongko nemoni ing al-masajid fatastakbiluha mongko nemoni ing al-masajid sapa al-malaikatu pira-pira malaikat fatakulu mongko ngucap sapa malaikat irji'i ing kol irji'i bali ya sapa sira faqat bu'ithna mongko teman-teman den utus sapa ingsun faqat bu'ithna mongko teman-teman den utus sapa ingsun bihalakim kelawan rusak ahliha, maksudnya ahliha itu alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid itu naik untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahlinya, tentang orang yang memasuki ke masjid, sing orang masuk ke masjid tersebut omongane mung omongan dunia tok, matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya begitu, wadul yang ini Gusti Allah. Akhirnya dicetuki karo malaikat. Yang menemuinya adalah para malaikat. Malaikat itu kemudian berkata, irji'i faqad bu'isna. Ya, faqad bu'isna bihalakihim. Wes bali, kembalilah kalian. Maka sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan ahlul masajid yang hanya berbicara dengan urusan-urusan dunia di dalam masjid. Maka hati-hati, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan ini. Wa qalanan dawuh semenjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh man asroja engkol an asroja man utai sapane wong iku asroja ngurupaken dimar sapa man sirojan kelawan dimar lampu ya kena fil masjid ing dalam masjid biko terima kelawan kirane perkara ya duru kang den tingali apa ma fil aini ing dalam mata lam tazal mongko ora leren-leren sapa al malaikatu malaikat iku tastaghfiru nyunaken ngapura sapa al malaikah lahu maring man mata mas lagi ni langgeng apa dzalika dzau'u mengkono pepadang maksudnya sinar ya apa dzalika dzau'u mengkono pepadang iku fil masjid tetap ing dalam masjid. Rasul bersabda man asru jasrajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu mata dzalikal
Dzalikal dhau fil masjid. Siapa yang menyalakan lampu sekedar dengan nyala itu kemudian mata seseorang itu bisa memandang, melihat benda-benda yang ada di dalamnya atau melihat sesuatu, maka malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyalakan lampu tersebut selama lampu itu masih tetap menyala atau sinarnya itu masih tetap ada. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man basato engkol man basato man utai sapane wong iku basato beber sapa man hasiron ing lemek, hasiron ing lemek fil masjid ing dalam masjid, lam tazal monggo ora gingsir-gingsir utawa ora leren-leren sapa al malaikatu pira-pira malaikat iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa al malaikah iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa malaikah lahu maring man basato hasiron kuwi madama ing dalam selagine langgeng apa zalikal hasiru mengkono-mengkono lemek fil masjid ing dalam masjid. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man basato engkol man basato man utai sapane wong iku basato beber sapa man hasiron ing lemek fil masjid ing dalam masjid lam tazal mengkora leren-leren sapa malaikatu pira-pira malaikat iku tastaghfiru nyunaken ngapura sapa malaikat lahu maring man mata masalah gini langgeng apa zalikal hasiru mengkono-mengkono lemek iku fil masjid tetap ing dalam masjid. Rasul bersabda, siapa yang membentangkan tikar, tikar berarti ya bisa tikar dalam arti ya tikar ngono kae atau ya karpet atau mungkin yang lain. Siapa yang membentangkan beber karpet, beber tikar dan lain sebagainya di masjid, maka malaikat senantiasa memohonkan ampun orang tersebut selama tikar itu masih ada. Lemek iku enek. Iki manane sedekah jariyah termasuk diantaranya ya seperti ini. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man akhraja engkol man akhraja. Man akhraja engkol man akhraja man utahe sapane wong iku akhraja ngetokaken sapa man. Iku akhraja ngetokaken sapa man qadhiratan ing kotoran. Qadiratan ing kotoran minal masjid saking masjid iko terima kelan kira-kirane perkara ya turu kang bisa ningali ya turu kang ningali ya turu kang bisa ningali ya turu kang mubeng apa man ya turu kang mubeng apa ma fil aini ing dalam moto fil aini ing dalam moto akhrajahu mongko ngetokaken ing man sapa Allah Gusti Allah taala maulur sapa Allah taala halim maulur sapa Allah ngetokaken min azami dzunubi saking luwih agunge pira-pira dosane man. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man akhraja qadiratan, siapa yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid sekiranya kotoran tersebut itu bisa nampak oleh mata, terlihat oleh mata, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari dosa-dosanya yang besar. Jadi beruntungnya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap masjid, mau untuk membersihkan masjid, peduli kepada masjid. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh la taj'alu ingkol ala taj'alu la taj'alu aja ndadekaken sapa sira kabeh la taj'alu aja ndadekaken sapa sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh katuruki kaya dene pira-pira dalan katuruki kaya dene pira-pira dalan. Rasul bersabda, janganlah kalian semua menjadikan masjid-masjid kalian itu sebagaimana jalan. Jadi masjid itu cuma digawe kayak dalan, digawe guyonan tok, digawe ini tok. Ini jangan. Tapi gunakan masjid itu dalam rangka untuk sujud kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan
bermanfaat khususnya untuk pribadi saya, umumnya kepada kalian semuanya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis tersebut. Terima kasih. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Wa min khawfi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.